Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan ke tema 2. Kita akan belajar tentang pernafasan hewan dan pernafasan manusia. Sudah siap belajar? Yuk kita tetap semangat belajar meskipun kita belajar di rumah. Mengapa hewan dan manusia perlu bernafas? Tujuannya adalah untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Oksigen diperlukan oleh hewan dan manusia untuk proses oksidasi atau pembakaran zat makanan sehingga dihasilkan energi agar manusia dan hewan bisa beraktivitas. Pertama, mari kita bahas organ pernafasan hewan. Sistem pernafasan cacing. Organ pernafasan cacing adalah permukaan kulit. Oksigen diserap melalui permukaan kulit yang selalu basah dan berlendir. Kemudian diserap oleh hemoglobin yang terdapat pada pembuluh darah. Sistem pernafasan serangga atau insekta. Organ pernafasan serangga adalah trakea dan spirakel. Udara masuk melalui pori-pori atau lubang kecil yang disebut spirakel menuju ke pembuluh darah, lalu ke trakea atau trakeola. Kemudian sisa pernafasannya akan dibuang melalui spirakel. Sistem pernafasan ikan atau Pisces. Organ pernafasan ikan adalah insang. Saat ikan bernafas, mulut terbuka dan operkulum menutup, maka air akan masuk ke mulut menuju insang. Kemudian, di insang, oksigen diserap oleh pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida dilepaskan ke air. Lalu, air yang sudah mengandung karbon dioksida ini akan masuk ke mulut menuju insang, akhirnya akan keluar melalui operkulum. Coba perhatikan gambar berikut ini. Aliran air ditunjukkan oleh anak panah berwarna biru. Ketika mulut ikan terbuka, air akan masuk, kemudian menuju insang, dan setelah itu air akan keluar ketika operkulum terbuka. Sistem pernafasan katak atau hewan amfibi. Organ pernafasan katak akan berbeda pada setiap fase selama daur hidupnya. Ketika telur katak menetas akan menjadi kecebong dan hidup di air. Ketika itu, organ pernafasannya adalah insang. Kemudian ketika katak dewasa hidup di darat, maka katak bernafasnya menggunakan kulit dan paru-paru. Permukaan kulit pada katak selalu basah untuk memudahkan menyerap oksigen dari udara. Sistem pernafasan reptil. Contoh reptil adalah ular, kadal, cecak, dan buaya. Organ pernafasan reptil adalah paru-paru. Pada buaya, lubang hidungnya bisa menutup ketika menyelam sehingga air tidak akan masuk ke hidung. Udara masuk melalui hidung, lalu menuju batang tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Sistem pernafasan pada bangsa burung atau aves. Organ pernafasan pada burung adalah paru-paru dan kantong udara. Kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara dan membantu pernafasan burung saat terbang. Sistem pernafasan mamalia atau hewan menyusui. Mamalia dibagi menjadi dua, yaitu mamalia darat, contohnya sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Sedangkan mamalia air, contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Organ pernafasan, baik mamalia darat maupun mamalia air adalah paru-paru.
Untuk mamalia air, secara berkala, hewan mamalia yang hidup di air akan muncul secara berkala ke permukaan air untuk menghirup udara dan melepaskan udara pernafasan. Berikutnya adalah sistem pernafasan pada manusia. Organ pernafasan manusia adalah paru-paru, sedangkan saluran pernafasannya mulai dari hidung, faring, laring, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, bronkiolus, kemudian alveolus. Saluran pertama organ pernafasan manusia adalah hidung. Fungsi hidung adalah sebagai tempat masuk atau keluarnya udara pernafasan. Yang kedua, di hidung terdapat rambut yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara, dan di hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara pernafasan. Berikutnya adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dan pencernaan pada manusia. Setelah faring akan masuk ke laring. Laring adalah organ pernafasan yang terletak sebelum trakea. Pada laring terdapat epiglottis yang berfungsi melindungi trakea agar makanan dan air tidak masuk ke saluran pernafasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ pernafasan yang menyalurkan udara menuju ke paru-paru. Pada trakea terdapat jaringan silia atau rambut halus yang berfungsi mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk bersama udara. Setelah dari trakea, udara akan melalui bronkus atau percabangan trakea. Bronkus akan bercabang lagi menjadi percabangan yang lebih kecil dan berhubungan langsung dengan alveolus. Alveolus adalah bagian dari paru-paru yang berbentuk seperti buah anggur. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi pembelajaran. Tetap menjaga kesehatan dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi, serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadzah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.